Ada yang mengejutkan dari pemakaman Ali Khamenei. Di tengah perseteruan dengan Iran, Arab Saudi mengirimkan delegasinya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin tertinggi Iran itu. Delegasi Saudi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Walid El-Khareji, menghadiri upacara pemakaman kenegaraan Ayatullah Ali Khamenei. Delegasi Saudi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei. Mereka juga menyampaikan pesan bela sungkawa langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Muhammad bin Salman kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Menlu Saudi juga resmi mengisi dan menandatangani buku memor duka cita bagi mendiang Khamenei. Langkah diplomatik formal ini dilakukan di bawah pengawalan ketat sebagai bentuk penghormatan kenegaraan atas wafatnya tokoh sentral Republik Islam tersebut. Pengisian buku memorial ini sekaligus menjadi simbol rukunnya komunikasi formal antar kekuatan besar di kawasan Teluk. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Pemerintah Indonesia menyampaikan telah menerima undangan untuk menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei. Pada tahap awal, pemerintah menegaskan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran mewakili Indonesia dalam acara dengan pertimbangan agenda kenegaraan dan persiapan kunjungan sejumlah pemimpin negara sahabat ke Indonesia. Saat ini pemerintah masih menunggu info konfirmasi dari otoritas Iran mengenai waktu dan lokasi kehadiran delegasi Indonesia. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader. Terima kasih pemirsa, masih bersama di Sindo Siang pada hari ini. Ya, kita lanjutkan pemirsa, asap masih mengepul di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin di Tangerang, Banten. Limpahan air dari udara belum menyentuh api yang bersembunyi di balik timbunan sampah. Sore datang menjelang. Kepulan asap masih saja bertiup dari atas bukit sampah TPA Jatiwaringin. Regu pemadam kebakaran terus bersiasat menjinakkan api yang masih menyelinap di balik berhektar-hektar timbunan. Petugas mendaki bukit sampah, menyiramkan air dengan nozzle bertekanan tinggi, berharap air dapat menyerap di pori-pori timbunan dan menyentuh titik api. Alat berat juga dikerahkan untuk mengurai sampah, guna mencegah rembetan panas. Dari jalur udara, helikopter waterbombing milik BNPB telah melakukan penyiraman sejak api mulai membara. Hingga kemarin titik api yang masih terlihat tersisa 2,6%, seluas 1,58 hektar dari sebelumnya mencapai 18 hektar. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat telah melakukan peninjauan proses pemadaman. Itu helikopter sekarang udah 2, terus-terusan kan menyiram air, kemudian menggal akli dari bawah. Dan besok akan lagi ada tambahan sekarang dan besok 3 hari ada 2 lagi helikopter, jadi 4 semuanya. Dan Manggala Agni juga yang akan membuat injeksi dari bawah, pemadaman dari bawah, air dari bawah itu udah bertambah lagi orangnya. Kira-kira kita akan ngejar ke titik itu. Nah setelah itu harusnya teorinya ya mati. Tapi sekali lagi saya katakan kalau kita panas terus-menerus dan sebagainya, potensi untuk terbakar lagi ada. Sementara akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, ratusan warga terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan balita.
Selain mendapat perawatan, warga juga terpaksa mengungsi untuk menghindari asap. Keadaan ini memaksa pemerintah Kabupaten Tangerang resmi memberlakukan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 1 hingga 14 Juli 2026. Kebakaran hebat sejak Selasa 30 Juni telah menghanguskan sekitar 7 hektar lahan dari kurang lebih 30 hektar lahan di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Selama berlangsungnya kebakaran, masyarakat diminta menghindari area TPA Jatiwaringin serta tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan guna menghindari paparan asap. Cuaca panas diperkirakan masih akan berlangsung sehingga akan menyulitkan upaya pemadaman. Ya pemirsa, suasana duka menyelimuti jalanan Teheran saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Jutaan pelayat memadati jalanan dan menaburkan bunga ke arah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei sebagai penghormatan terakhirnya. Peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintasi lautan pelayat yang melepaskan kepergian Khamenei. Sementara itu banyak pelayat berupaya mendekat menciptakan pemandangan yang penuh haru. Upacara prosesi pemakaman berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Sementara acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli mendatang. Perwakilan lebih dari 100 negara diperkirakan hadir di pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah negara mengatakan duka cita mendalam atas kepergian Khamenei. Sejumlah pemimpin tertinggi dunia hadir di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Siapa saja mereka? Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif hadir. Hal ini dikarenakan peran penting Pakistan dalam memediasi hubungan Amerika Serikat dan Iran, termasuk dalam upaya gencatan senjata. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan juga mewakili negaranya hadir di penghormatan terakhir Khamenei. Kemudian Georgia pun mengirimkan presidennya Mikhail Kavelaashvili. Turki diwakili wakil presiden Cevdet Yilmaz. India mengirimkan wakil menteri luar negeri Pabitra Magrekrita dan gubernur negara bagian Bihar Syed Atta Hasnain. Tiongkok mengutus wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Rusia mengirimkan wakil ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev yang juga merupakan mantan presiden dan perdana menteri Rusia. Malaysia pun kirimkan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangannya Datuk Seri Muhammad Sabu. Sebenarnya sama seperti negara-negara tersebut mengirimkan perwakilannya ke prosesi pemakaman Khamenei, Indonesia pun mengirimkan perwakilannya. Jika negara-negara tadi mengirimkan pejabat tinggi negara dan perwakilan kementerian, Indonesia mengirimkan perwakilannya yakni Duta Besar RI di Teheran, Roliansyah Sumirat. Selain Malaysia, negara Asia Tenggara lainnya yang mengirimkan delegasi ke prosesi pemakaman Khamenei yakni Myanmar. Delegasi Myanmar dipimpin oleh Kepala Kantor Presiden Ting Aung San dalam menghadiri prosesi pemakaman Khamenei di Teheran. Delegasi pun memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei dalam rangkaian upacara kenegaraan di Kompleks Mausala Imam Khomeini.